Pemalang merupakan suatu kota yang kaya akan kebudayaan, salah satunya yaitu budaya yang ada di Desa Penggarit. Desa Penggarit adalah desa wisata budaya yang berada di Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Letaknya tidak begitu jauh dari pusat kota Pemalang, kurang lebih 10 km. Ketika kita sampai di desa wisata Penggarit, maka mata akan tertuju dengan sungai yang begitu bagus, yaitu Sungai Waluh. Kita juga akan melihat sebuah bendungan besar, yaitu Bendungan Sungapan. Setelah melewati jembatan Bendungan Sungapan, kita akan disambut oleh gerbang Desa Wisata Penggarit yang begitu indah. Desa Wisata Penggarit ini memiliki potensi alam yang luar biasa. Tanahnya yang sangat subur sehingga banyak tanaman yang tumbuh subur di dalamnya. Selain itu, Desa Wisata Penggarit merupakan desa budaya yang masih mempertahankan kebudayaan lokal. Potensi wisata yang bisa kita jelajahi di Desa Wisata Penggarit salah satunya yaitu Benowo Park. Benowo Park merupakan sebuah kawasan wisata yang terletak di Desa Penggarit. Di kawasan wisata ini kita dapat menikmati aneka fasilitas yang menarik antara lain taman anak-anak, pendopo, taman membaca, kios tradisional yang menjual aneka jajanan tradisional, hadirnya jajanan tradisional dan uang klitik atau uang yang terbuat dari kayu setiap sebulan sekali tepatnya di Pasar Wage yang dilaksanakan di hari Kamis Wage menurut penanggalan Jawa. Tidak hanya itu, ada pula kegiatan parade budaya di taman ini yang dapat kita apresiasi bersama. Nama Benowo sendiri diambil dari salah satu tokoh yang bernama Pangeran Benowo yang merupakan putra dari Jako Tingkir atau Sultan dari Kerajaan Pajang. Dari Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, hari ini akan meliput kegiatan tentang Boyong Kentok. Penasaran kan gimana acara dalam Desa Penggarit ini? Yuk simak terus video berikut ini. Acaranya udah mau mulai nih. Yuk ikuti kegiatan kali ini. Let's check it out. Tradisi boyong kentong ditunjukkan untuk memperlihatkan kerukunan dalam suatu proses pemilihan pemimpin. Karena di situ terdapat proses saling menghargai, toleransi, dan guyup rukun. Dalam proses peralihan kekuasaan dari mantan kades ke kades yang terpilih, masyarakat terlibat langsung dalam pesta rakyat pilkades ini. Suasana tradisi boyong kentong membuat warga menjadi senang, bersukaria. Kentongan yang diarak dari kediaman kepala desa kemudian diserahkan warga ke lembaga tertinggi, yaitu Lembaga Permusyawaratan Desa.
Saat ini tradisi boyong kentong sudah menjadi bagian dari pariwisata sekaligus pesta rakyat yang akan rutin diselenggarakan di Desa Penggarit. Tradisi boyong kentong digunakan sebagai alat komunikasi. Kentongan merupakan suatu alat yang salah satunya untuk memulai tradisi sambatan. Tradisi sambatan adalah tradisi saling gotong royong. Ketika salah satu warga mempunyai hajat, entah itu membangun rumah maupun hajatan lainnya, tradisi ini sangat bersifat positif karena menunjukkan bahwa masyarakat Desa Penggarit masih menjaga tradisinya di tengah globalisasi dan gencarnya budaya asing yang masuk ke negeri kita. Dan bahkan tradisi ini menjadi kegiatan pembangunan desa, yaitu gotong royong di Desa Penggarit. Selamat pagi Ibu, saya Aulia dari mahasiswa dari Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Izin mewawancarai Ibu sebagai penjual di Penggarit, Desa Penggarit ini. Ngapunten Ibu, sebelumnya namanya siapa ya Bu? Ibu Muinah. Ibu Muinah. Ibu Muinah ini berarti dari Penggarit ya Bu? Iya. Berarti khusus warga-warga yang berjualan di sini dari warga lokal Penggarit ya Bu? Iya. Oh, oke. Okay. Untuk menurut Ibu, dengan adanya festival budaya di Desa Penggarit, bagaimana sih memberikan dampak efektif dalam segi ekonomi ini Bu? Iya. Sangat memberikan. Bagus. Alhamdulillah. Izin bertanya Bu, ada nggak sih Bu larangan atau pantangan di dalam Penggarit ini atau dalam berjualan ini harus apa gitu? Kayak nggak boleh pakai plastik atau nggak menyediakan es atau Kalau tiap hari pasar Kamis Wage nggak boleh jualan makanan instan. Nggak boleh jajanan zaman dulu semua. Nggak boleh pakai plastik, pakainya daun semua. Oh, berarti memanfaatkan ke alam lagi ya Bu, balik ke alam. Kalau misalkan seperti hari-hari Minggu seperti ini Bu, apakah jajanannya semua tradisional atau Enggak, kalau hari Minggu jajanan semuanya bisa bebas? Oh, oke. Berarti hanya khusus Kamis Wage dan acara-acara tertentu ya Bu? Kalau untuk itu Bu, orang-orang yang melanggar itu biasanya dikenain sanksi. sanksi. Oh, dapat sanksi. Itu sanksinya kira-kira apa Bu? Nggak boleh jualan selama 1 bulan. Oh, dapat sanksi. Berarti itu berlaku untuk semua penjual di sini, Bu? Soalnya di sini kan harga juga sudah ditentukan. Oh, berarti semuanya serentak ya, Bu? Nggak ada yang lebih boleh tinggi. terlalu mahal. Oh, Harus iya. standar. Okay. Kalau terjangkau semuanya. Kalau peraturan dalam penjualan di sini kira-kira apa, Bu? Nggak ada sih. Nggak ada, kecuali tadi yang kalau hari Kamis Wage harus menggunakan bahan-bahan yang back to nature gitu, balik ke alam gitu. Terus cuma pakai seragam. Oh iya, Zaman dulu. Kalau hari Kamis ya Bu? Iya, hari kalau Kamis ada acara-acara tertentu. Nanti Kamis besok. Oh, besok? Iya. Oh, minggu depan iya. Iya, paham. Kalau untuk hari Minggu berarti nggak diwajibin pakai? Enggak. Oh, Yang penting rapi. Iya, siap.
Saya terima dari calon incumbent, saya terima untuk diberbuatkan lagi kepada kedua calon kepala desa Penggarit. Saya terima. Kepala desa ini apakah harus yang menjadi pengurusnya tuh orang-orang masyarakat adat setempat atau masyarakat umum juga boleh berpartisipasi dalam kepengurusan ini, Pak? Maksudnya kepanitiaannya, kepanitiaannya otomatis dari orang kita, orang kampung. Orang kita. Iya. Artinya ya dari berbagai profesi, ada yang diambil dari guru, ada yang diambil dari perangkat desa. Yang jelas kepanitiaan untuk pergantian pemilihan kepala desa ya secara otomatis diambil dari warga. Warga, berarti mengutamakan masyarakat lokal setempat. Iya. Nah, kamunya Pak, kalau boleh tahu sebelumnya namanya Bapak siapa nggih? Nama saya Rustoyo. Pak Rustoyo, dari mana Pak? Dari Penggarit. Dari masyarakat desa Penggarit. Ya. Kalau boleh tahu jabatan Bapak dalam masyarakat Penggarit ini sebagai apa Pak? Oh, saya sehari-hari sebagai tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Oh. Karena saya kebetulan profesinya kan pedagang, jadi nggak ikut dalam pemerintahan. Saya tokoh mas saja. Kalau adanya acara boyong kentang ini sudah dilaksanakan dari kapan Pak? Oh, ini sudah lama ya. Sejak mulai ada pemilihan kepala desa, acara ini sudah digelar. Cuma baru 2 kali ini yang secara terbuka. Artinya kita akan ke permukaan, kita buat seremonial seperti ini. Kalau biasanya ya penyerahan itu secara simbolik dari kepala desa lama kepada kepala desa baru, secara diam-diam, artinya secara orang per orang. Kalau ini baru digelar, artinya kita angkat ke permukaan biar masyarakat semua menyaksikan. Maksudnya yang pertama untuk menjamin objektivitas, karena nanti tidak ada pengambilan gedung secara rahasia ya. Objektivitasnya ada juga untuk memberikan keterbukaan kepada. Nah Pak, dalam pergantian pemimpinan ini kan menggunakan simbol kentongan itu ya Pak? Iya. Makna dari simbol itu, kentongan itu seperti apa Pak? Maknanya kalau di desa kan pada zaman dulu ya, sebelum teknologi berkembang pesat, sarana komando memerintahkan dari pemimpin kepada warganya itu dengan kentongan. Misalnya ada kejadian pembunuhan, mereka akan menabung kentong satu-satu. Kalau ada kebakaran dua-dua dan seterusnya. Jadi kentongan ini berfungsi sebagai simbol komando dari pemimpin desa untuk memerintahkan kepada warganya. Misalnya ada acara mengumpulkan warga untuk gugur gunung ya, misalnya gerik ya, dengan kentongan itu 4 tung. Nanti secara otomatis warga Datang. mengumpul, kemudian beri pengarahan, kemudian action melaksanakan kegiatan. Iya Pak. Kalau boleh tahu, kan namanya boyong kentongan ya Pak? Ya. Apa arti nama dari itu sebenarnya apa sih Pak? Boyong kentongan. Maksudnya boyong? Iya. Boyong kan arti Arabinya kan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Iya. Karena ini kepala desa yang lama sudah purna tugas ya misalnya ya, purna tugas, lalu kentongan itu diboyong untuk diserahkan kembali kepada LMD. Dalam hal ini kepada masyarakat melalui perwakilannya. Diboyong ke sini. Setelah diboyong ke sini, kemudian diserahkan kepada masyarakat, diadakan pemilihan kepala desa lagi. Lah siapa yang jadi nanti memboyong lagi ke rumah sebagai simbol pusaka dalam tanda petik ya. Simbol pusaka dalam tanda petik artinya setiap kepala desa di sini akhirnya membawa kentongan itu pulang sebagai simbol bahwa dia penguasa di sini. Pak, dalam boyong kentong ini prosesi adatnya seperti apa ya Pak? Prosesi adat. Ya, Rangkaian acara. Oh adatnya, Ya, rangkaian. ini kami biasanya pakai adat Penggarit kan begini hitam-hitam ya. Ini sebagai simbol ya apa ya? Keluguan ya, kejujuran ya. Masyarakat semua mengiringi ya. Kemudian di sini melakukan prosesi pemilihan. Setelah itu siapa yang terpilih berhak membawa kentongan itu pulang sebagai tanda estafet itu. Estafet kepemimpinan desa. Misalnya dari si A sudah menyerahkan, kemudian yang dari B dibawa si B pulang, atau si A yang jadi lagi
kita punya budaya, kita punya tradisi, tapi kita juga punya agama. Itu yang kita jadikan pedoman untuk kita. Jadi jangan dikaitkan dengan hal-hal yang Baik, Pak. Kan ada alat seperti minyak gitu ya, Pak. ya. Oh, itu cuma pengharum saja. Buat suasana lebih harum ya. Ya. Saya kira begitu ya. Iya. Nggak ada yang mistis. Jadi ini tuh tujuannya untuk kayak peralihan kepala desa seperti itu ya, Pak. Berarti terus apakah ada peralihan seperti juru kunci dari budaya begitu kan, Pak? Iya. Desa budaya gitu. Berarti semua adat uniklah itu. Maksudnya untuk juru kunci mana? Juru kunci budaya. Budaya desa ini. Ya, di sini memang sudah terbentuk lembaga adat ya. Anggotanya ya, adalah beberapa anggota yaitu pengangkatannya lewat SK Kepala Desa. Jadi kita punya lembaga kebudayaan yang SK-nya itu diangkat oleh Kepala Desa. Mereka bekerja dengan mencari atau menggali kembali budaya-budaya lokal yang sudah tidak muncul lagi, kita munculkan kembali sebagai sarana atau sebagai kasanah ya, kasanah budaya bangsa ya. Itu ada lagi Kalau boleh tahu acara Boyong Kentong ini dilaksanakan setiap berapa tahun setiap sekali, peralihan Pak? kepala desa berarti 6 tahun 6 tahun sekali. 6 tahun ya. Baik. Itu kan undang-undangnya kan 6 tahun Iya. 6 tahun peralihan kepala desa ya 6 tahun itu Baik. kalau acara-acara seperti ini kan cuma konten Iya. jadi ini semua teatrikal ya. Iya. Ini bukan Simbolis ya, Pak. konten seremoni aja untuk menunjukkan karena ini berkaitan dengan kegiatan parade budaya yang digelar oleh Kementerian Kebudayaan. Bapak kalau boleh tahu siapa yang menggagas acara Boyong Kentong ini, deh, Pak? Oh itu memang sudah ada, kita cuma mengembangkan saja. Jadi sudah ada turun-temurun dari zaman dahulu, Iya, ya, Pak? iya. Jadi kita cuma mengembangkan, kita boleh sana sini, kita coba kita supaya kelihatan semarak gitu. Oke, paham. Ya. Ada sanggar yang menaungi budaya ini nggak, Pak? Gimana? Ada sanggar yang menaungi festival budaya ini gitu. Ya yang menaungi otomatis ya kepala desa. Dengan dari di bawah bidang Kementerian Kebudayaan. Ya. Termasuk acara ini kan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Paristek ya. Iya, Kementerian Teknik. Itu mengadakan program kemajuan kebudayaan desa. Nah, dari 300 lebih desa wisata itu salah satunya itu Penggarit. Desa Penggarit itu masuk dalam dari 75.000 desa seluruh Indonesia itu yang menjadi desa wisata yang registrasi itu 300 sekian. Salah satunya desa kita ini, desa Penggarit. Karena itu digelar parade budaya di sini. Malang jadi titik budaya parade budaya itu ada di Desa Penggarit karena Desa Penggarit juga sudah ditetapkan salah satu desa budaya yang ada Iya. di Malang, ya, Pak? Mungkin dari ke 300 juga mereka menggelar budaya Iya. dengan menggali kearifan lokal masing-masing. Kalau peranan dari pemerintah, Pak, terhadap upacara kesenian parade budaya yang ada di Penggarit itu Ya gimana, mereka Pak? fasilitator. Sebagai fasilitator. Ya, memfasilitasi keperluan apa yang diperlukan. Iya, fasilitator. Ini, Pak, sekarang kan masyarakat kan masih banyak nih yang nggak tahu tentang Penggarit itu sendiri, apalagi tentang media penyebaran parade budaya ini sendiri yang masih sangat terbatas. Ya. Kira-kira dari masyarakat Desa Penggarit ada nggak, Pak, tentang publikasi biar masyarakat itu lebih mengetahui tentang Desa Penggarit dan tentang budayanya? Ya kita mengadakan kayak musyawarah sarasen. Justru kita banyak mendapat masukan dari mereka, orang-orang yang di atas kita usianya memberi masukan kepada kita, ini loh budaya yang tumbuh di sini, ini loh budaya yang hidup di sini. Mari kita bersama-sama kita uri-uri kembali. Gitu. Jadi masyarakat itu jadi sumber ya, artinya sumber informasi juga untuk memberikan informasi kepada kita untuk menggali lebih jauh tentang kebudayaan kita. Nah, ini sebenarnya, Pak, mengenai keterkaitan acara, berarti udah 3 minggu akhir pekan ini sudah diadakan 3 acara, ya, Pak? Ya.
sedekah bumi, serabi liburan, sama ini goyong kentong. Nah itu memiliki keterkaitan nggak Pak? Atau emang itu satu tatanan acara? Jadi satu sama lain berdiri sendiri. Dari acara sedekah bumi juga berdiri sendiri, kemudian serabi liburan juga berdiri sendiri, goyong kentong juga berdiri sendiri. Yang kesemuanya mempunyai latar belakang sendiri-sendiri. Jadi tidak ada keterkaitan. Keterkaitannya karena kita yang melaksanakan satu periode waktu itu saja. Semuanya berdiri sendiri. Jadi kayak sedekah bumi memang itu kan acara tahunan. Setiap Muharram kita lakukan sedekah bumi. Kemudian serabi liburan itu setiap Ramadan. Setiap Ramadan itu sedekah bumi. Boyong kentong ini setiap pemilihan kepala desa. Kalau untuk pemilihan harinya sendiri Pak, waktu ini kan goyong kentong seperti kemarin serabi liburan kan otomatis di bulan Maulid. Goyong kentong itu sendiri ada ketentuan waktu nggak Pak yang harus dipilih? Hari-harinya? Iya, atau bulan-bulannya gitu? Enggak. Kalau goyong kentong ini harinya tergantung kapan pemilihan itu. Ya, kalau sekarang ini kan cuma karena kita jadwalnya sudah tertata. Dari pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Saya kira begitu. Ya. Berarti nggak ada ketentuan gitu Pak? Ya. Kalau ini kan masa pandemi gitu ya Pak, Ya. itu yang berubah dari sebelum-sebelumnya gitu? Iya, ada nggak susunan Ya. acara atau apa yang berubah? Oh, Oke. ya kita mencoba menerapkan prokes dengan ketat. Prokes. Ya misalnya setiap pengunjung ada apa itu yang pertama jelas masker, yang kedua kemudian ini ada cek apa itu namanya aplikasi peduli lindungi itu ya kita sediakan di pintu masuk dan di pintu keluar. Kemudian cuci tangan kita wajibkan, kita sediakan sarananya gitu. Jadi kita menjaga supaya pandemi ini cepat selesai. Berarti emang nggak ada bagian yang hilang gitu ya Pak? Iya. Soalnya kan ini kemarin baru-baru ini kan dilaksanakan secara terbuka gitu. Ya. Sebelumnya kan secara, Kita tidak mengurangi apa yang sudah jalan, Iya. malah kita banyak menambahkan ya Pak, banyak inovasi baru. Bumbu penyedap. Iya, paham Pak. Sudah cukup ya? Sebelumnya perkenalkan saya Aulia Rafifa, mahasiswa dari Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Di sini akan melakukan liputan tentang kegiatan goyong kentong. Nah di sini kan kakak sekalian sebagai duta wisata yang mengerti tentang wisata-wisata daerah setempat dan ikut turut serta ikut melestarikan budaya. Menurut kakak sekalian, bagaimana tanggapan kakak sekalian tentang upacara adat goyong kentong ini? Menurut pendapat saya, sebelumnya boleh perkenalan. Perkenalkan, nama saya Fatika Meuna Sahila. Saya sebagai Mbak
pagi ya Kak. Terus terima kasih yang sempat wawancara. Perkenalkan nama aku anak Abdul Sagung, saya juga bagus banget sebagai bukan Indra atau Igan. Kalau tanggapan untuk ini ya, acara ini kalau menurut aku dari acara ini itu kita belajar banyak hal. Salah satunya adalah belajar budaya dan juga sejarah. Karena biasanya budaya itu tidak pernah terlepas dari sebuah sejarah. Maka dari itu dari sejarah kita akan belajar yang namanya budaya juga. Nah dari budaya kita juga belajar gimana sih di zaman yang udah canggih banget kayak gini, milenial kita tuh masih bisa melestarikan budaya tersebut. Hanya saja terkadang kita salah kaprah ya menanggapi partai dan lain-lain. Kita menanggapinya dengan serius, tapi sebenarnya ada makna-makna yang tersirat dan tersirat di situ. Dan menurut saya, tugas saya dan juga semua kaum milenial di seluruh Indonesia dimanapun, jangan pernah lupa sama budaya kita, karena budaya merupakan identitas yang menjadi ciri dari kita. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, menanggapi sekarang eranya sudah semakin modern dan masyarakat milenial itu apalagi di kalangan kita tuh kadang semakin acuh terhadap budaya. Nah, menurut kakak-kakak sekalian, bagaimana tanggapan itu, atau mau memberi saran atau bagaimana gitu? Boleh sih, kalau menurut aku ini saran bukan cuma buat orang di luar sana, tapi buat saya dan kita ya. Kalau aku pribadi sungguh sangat sayangkan misalkan ironi misalkan kayak kita sebagai orang Indonesia sih, nggak harus kaum milenial sebenarnya, tapi sebagai orang Indonesia kita tahu bahwa budaya itu menjadi salah satu yang menjadikan diri kita dikenal oleh orang di luar sana. Kalau itu menjadi ciri khas kan. Kalau saya pribadi kita harus mengenali dulu budaya atau sejarah tersebut, harus tahu banget. Nah dari situ biasanya karena kita mengetahui apa yang flashback ke belakang nih yang menjadi sejarah atau budayanya, itu akan menjadikan kita mencintai sih. Jadi karena tumbuh rasa cinta nih, karena kita dengan kesadaran diri sendiri itu akan melestarikan budaya tersebut. Tadi semuanya harus dibangun dari dalam diri sendiri. Harus dari samping saya dulu kita diri, baru syukur-syukur bisa menginspirasi semua orang. Iya, paham. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Iya, pasti. Terus juga sebagai generasi milenial itu boleh dibilang bukan hanya ini ya, bukan acuh sebenarnya Mbak, tapi tergantung kita mengemas budayanya itu seperti apa. Ini kan sekarang zaman milenial ya Mbak, sekarang serba modern. Sekarang anak-anak muda itu, generasi milenial itu sedang ini ya Mbak, kayak giat-giatnya membuat konten yang menarik. Ini tugas kita, bagaimana cara kita mengemas budaya untuk mempromosikan melalui sosial media. Jadi bukan acuh Mbak sebenarnya, tapi lebih tepatnya bagaimana kita mengemas budaya itu. Itu menurut pendapat saya. Itu salah satu tugas kita untuk tahu secara kan kita sebagai perwakilan milenial juga. Jadi kita mempromosikan lewat sosial media. Paham. Dan kebanyakan juga para milenial pada kayak kepo nih ada acara apa di mana. Makanya langsung buat datang kan buat konten. Akhir-akhir ini di Pemalang tuh kayak ayo kita mengemas kayak acara yang berbau budaya dari daerah tersebut. Jadi bukan hanya di sini aja Mbak, tapi di masing-masing daerah di Pemalang, di desa-desa Pemalang itu punya kegiatan sendiri. Halo teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya hari ini dalam Parade Budaya Desa Penggaris Boyong Kentong. Dan tentunya semoga dalam acara ini kita dapat terus untuk melestarikan budaya kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sampai jumpa.